guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan coba review satu hal terkait what is behind the scene, bagaimana secara teknikal kegiatan hybrid wisuda yang memanfaatkan konsep hybrid secara teknologi yang melibatkan banyak sekali perangkat, termasuk juga laptop. Juga yang anehnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dan menyambung 10 Zoom yang berbeda dengan sebuah sistem sehingga mereka bisa interkoneksi satu dengan yang lain. Nah, ini terjadi di kasus waktu saya menghandle menjadi COD di wisuda yang dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta. Ini kita lakukan kemarin di 112 juga 113. Behind the scene-nya biar kita tahu bahwa seberapa kompleks sistem yang kita buat dan seberapa rumitnya gitu kita mengkomunikasikan kurang lebih 12 laptop, 13 laptop gitu ya, antara satu dengan lain sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang bisa kita lihat di dalam YouTube. Nah, ini nanti kalau kita mau lihat di channelnya, Anda bisa lihat di channelnya WNJ Official atau di Edura TV gitu ya. Itu ada jadi ada nama wisuda daring 113. Itu kita laksanakan di bulan April ya. Ini kita lihat wisudanya itu kita kurang lebih ini di channelnya ya. Nah, ini wisudanya, kemudian wisudawati dapat mengakses wisuda, kemudian kita bisa lihat dan magister dan doktor Universitas Negeri MC ya, MC-nya wawasan global. Nah, MC-nya ini, ini ada ada kamera live di ruangan gitu ya, dan di sebelah sini ada Zoom. Nah, dan Zoom ini bisa mendengar suara yang ada di sini dan juga dia bisa melihat suasana layar. Jadi dia bisa melihat suasana di dalam ruangan. Juga orang ini pun bisa mendengar suara yang terjadi di dalam ruangan tersebut sehingga interaksi bukan hanya Zoom yang dia nggak tahu apa yang dilakukan di dalam ruangan gitu. Tapi ini terbukti di dalam mikrofonnya, ini dia bergerak gitu ya, dia bergerak seperti itu sehingga dia bisa tahu bahwa di dalam ruangan itu apa yang terjadi gitu ya. Ini bisa dilakukan di platform ini. Terdiri dari dan ini dinamis, ini bukan bohong ya. Jadi ini ada Fakultas Ekonomi, ini di satu laptop yang didedicated menjadi host Zoom dan dia terkoneksi ke dalam sistem. Nah, ini bagaimana koneksi sistemnya? Nah, nanti kita coba lihat, ada cuplikan videonya. D3 Manajemen Permasyarakatan. Oke. Dan Pendidikan Sejarah dan Manajemen Lingkungan. Yang ini adalah satu kamera yang mobile yang ini bukan Jimmy Jeep tapi dia mobile kamera. Jadi kita punya kameramen, dia terkoneksi secara sistem wireless, kemudian dia terkoneksi ke dalam sistem kita. Nah, ini dikontrol, kemudian dia bisa bergerak bebas karena tidak tergantung kepada Sementara itu, kabel. program doktor yang diselenggarakan kalau di sebelah sini tadi dilihat ada kamera yang dedicated. Meliputi Kita teknologi punya kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 dengan kamera yang mobile. Teknologi Oke, nah ini kamera 3 di sebelah sini terpasang. pendidikan konsentrasi pendidikan anak usia Oke, dan ini adalah kamera yang ketiga kalau saya tidak salah diambil dedicated kamera 2 atau kamera 1 saya lupa. Dedicated untuk di sini. Nah, jadi peserta yang di ruangan Zoom komputer ini, misalkan program pasca sarjana dia punya ruangan Zoom sendiri, dia bisa melihat nih di dalam ruangan ini juga bisa mendengar. Nah, terbukti dari mana? Nah, ini dari ruangan ini dia terdengar dari mikrofon, dan yang di dalam ruangan mikrofon ini adalah bukan mikrofon yang diambil dari webcam atau dari laptop, tapi itu adalah sound pure dari sound system yang kita masukkan untuk sound di dalam sistem tersebut. Jadi kalau saya tidak salah kemarin lupa pakai NDI atau pakai capture card gitu ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam sini tampilannya pure seperti ini.
walaupun ada sedikit delay mungkin sekitar 1 sampai 2 detik sih, 1 detik lah kalau saya tidak salah delaynya itu. Ini Ini. pendidik Di sini oke, nah ini kita lihat di sebelah kanan ini adalah meja operator gitu ya. Ini ada operator sound system, operator Videotron gitu ya. Kemudian di sini adalah sound system. Nah, itu saya. Ya, itu saya di situ sebagai COD yang bertugas untuk mengkomunikasikan di sana. Dan ini memang ruangannya tidak penuh karena memang lagi dalam keadaan pandemi. Kita juga batasi di dalam ruangan ini tidak boleh lebih dari batas maksimum yang disarankan oleh Satgas Covid saat itu. Oke, ini kemudian, nah di belakang sini ada Videotron. Nah, Videotron ini bukan hanya sekedar spanduk digital. Jadi bukan spanduk digital di sana. Di situ ada yang kita modifikasi. Jadi begitu dia tidak terkena layar disorot oleh kamera, maka Videotron itu akan berubahnya untuk menampilkan gitu apa yang ada di layar, apa yang kamera shoot, dan apa yang peserta lihat di dalam Zoom. Yang epic menurut saya membuktikan bahwa ini adalah Zoom yang memang saya desain Oke, termasuk di sini ya, nanti kita lihat di menit berapa saya lupa. Ini ada Pak Rektor, kemudian Pak Rektor. Nah, ini ketika Pak Rektor menyapa Pak Rektor menyapa ini, jadi ada Pak Rektor menyapa peserta. Nah, ini kalau saya bohong gitu ya, artinya di sini dia nggak masuk suara di dalam ruangan ini ke dalam sistem, maka orang di dalam sistem ini nggak akan bisa mendengar ketika Pak Rektor menyambut. Nah, kita coba lihat nanti kalau Pak Rektor bilang di sini, selamat kepada para wisudawan Fakultas Ekonomi gitu ya. Nanti dia akan lihat pasti ada salah satu atau beberapa peserta yang pada saat dia menyaksikan dia akan dada-dada. Ini kita coba lihat ya. Mohon maaf agak terlewat. Nah, tuh di situ. Dan yang istimewa pada Ya kan, di situ ada yang muncul. Nah, ini coba kita mundur dulu. Ini contoh 26 misal. wisudawan. Nah, Selamat ini ada pagi, dadah. wisudawan Fakultas Teknik. Nah, dadah kan di sini. Nah, itu dia menandakan bahwa memang ini terjadi komunikasi gitu ya. Nah, yang jadi masalah jadi begini. Ini tuh Zoom yang berbeda. Jadi Zoom Fakultas Teknik itu punya satu Zoom akun ID, meeting ID dan password yang satu dedicated. Kemudian misalkan FBS, contoh yang ini FBS. 37 wisudawan. FBS pun punya dedicated Selamat sendiri. pagi seluruh wisudawan. Dia akan dadah. FBS. Ada yang dadah. Fakultas Matematika Berarti dan IPA. nyambung. Oke ya. Jumlah wisudawan Termasuk sebanyak ini, MIPA, coba kita lihat. 218 wisudawan. Assalamualaikum, selamat pagi wisudawan MIPA. Fakultas Masuk. Nah, cuman memang audionya saya tidak masukkan ke dalam Zoom utama atau ke dalam sistem broadcast. Tahu kenapa? Karena alasannya itu akan sangat crowded gitu ya. Jadi kita buat komunikasinya audio visualnya satu arah gitu ya. Visualnya peserta bisa kita tarik ke sistem, visualnya broadcast kita tarik ke Zoom masing-masing. Cuman hanya audionya saja, jadi audio dari sistem kita lempar ke Zoom mereka masing-masing. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi begitu kita coba pikirkan, waktu itu saya mendapatkan permasalahan bagaimana caranya desain yang sudah dibuat bisa komunikasi. Nah, ini yang bikin saya pusing sebenarnya pada saat itu. Tapi dengan segala informasi dan referensi akhirnya kita coba trial and error gitu ya. Jadi kita menggunakan satu teknologi, kalau saya tidak salah ketika kita tarik ini dia menggunakan NDI. Nah, untungnya tadi saya berpikir kita akan dua arah menggunakan capture card gitu. Jadi kebayang berapa banyak capture card yang akan dipilih. Atau solusi yang kedua menggunakan namanya switcher gitu ya. Jadi masing-masing switcher dari fakultas koneksi kita tarik. Nah, solusi yang paling murah saat itu adalah menggunakan NDI teknologi. Nah, jadi dia video audionya kita lempar melalui LAN, tapi memang
network jaringan yang kita gunakan itu harus menggunakan gigabit LAN. Jadi kalau dia menggunakan fastnet itu udah pasti drop. Karena pada saat itu saya tangkap hasilnya kurang lebih bandwidth yang kita gunakan secara lokal itu 600 sampai 700 megabyte per second. Wah, kebayang tuh. Itu pure 700 megabyte untuk ngirimin data, kirim data, ambil data, kirim data. Di luar dari aplikasi streamingnya ini di Zoom ataupun aplikasi dari broadcastnya itu tadi. Jadi kita pikirkan di situ. Nah, Ilmu sosial, jumlah wisudawan. ini epic menurut saya dan akhirnya keren gitu ya. Oke, ini kalau di zoomnya kalau kalian bisa lihat ini keren sekali ya, waktu itu. Cuma memang kelihatannya ini sesuatu hal yang gampang gitu ya, mudah. Dan saya agak sedikit kecewanya itu ketika ada orang yang berpikiran bahwa ketika wisuda online kayak gini buat apa gitu ya, menonton aja dan lain sebagainya. Enggak gitu. Wisuda offline pun juga sama, Anda akan menyaksikan, malah lebih parah ya definitifnya. Kenapa? Karena kalaupun Anda duduk misalnya duduk di bagian belakang nih duduk di bagian belakang bangku kosong itu, kemudian ini jaraknya cukup lebar, mana mungkin Anda bisa melihat, mohon maaf ya, bisa melihat misalnya para pimpinan yang ada di depan, ini Pak Indrajit gitu ya misalnya, atau bagaimana caranya bisa melihat Pak Rektor gitu, yang terdengar hanya suara. Dan suasananya di sana mohon maaf ya, itu aula ya memang didesain untuk olahraga, panasnya ampun. Nah, jadi beruntunglah sebenarnya, nggak harus panas-panasan juga. Jadi Anda tetap sah sebagai wisudawan dan bisa menyaksikan juga live dan berinteraksi walaupun tidak ada suaranya ya. Nah ini bisa live seperti ini. Ini epic menurut saya. Nah, oke. Nah kalau kalian mau lihat, ini ada scene behind-nya. Jadi yang saya sudah rangkum dan sudah saya copy ya di dalam sebuah video. Ini frame ini kita gunakan. Ini kita gunakan belakang tuh terlihat ya ada Videotron bergerak itu di sana. Kita lihat di sini ada Videotron. Nah, Videotron ini untuk menampilkan wajah wisudawan gitu ya, termasuk para MC akan kita sorot di kamera, dia bisa dilihat di belakang sana. Audionya juga sama, ini masuk. Nah, ini terlihat di audio sini ya, dia bergerak gitu. Nah, audio di sini itu bergerak menandakan memang suara di dalam ruangan ini pun masuk ke sana. Dan peserta itu sebenarnya mendengar apa yang terjadi di dalam ruangan ini dan menyaksikan apa yang terjadi di dalam ruangan ini. Nah, ini interaksi nih. Ya, tuh ada interaksi, ada dadah-dadah. Nah, ini epic menurut saya. Kenapa epic? Susah loh sebenarnya. Orang gampang ya Pak, dengar aja pakai laptop, pakai ini. Tapi bayangkan loh suara di dalam ruangan, kalau Anda memang belum pernah masuk ke dalam ruangan aula atau pertunjukan, itu suaranya nggak akan bisa sebagus seperti di dalam Zoom, karena itu diolah gitu. Kalau di sini nggak bisa, Anda bisa dengar pasti suaranya aneh gitu ya. Ya walaupun mungkin ada delay sepersekian detik lah gitu ya. Nah, ini. Nah pertanyaannya gimana caranya kok ini antara ruangan ini dengan Zoom ini bisa komunikasi gitu. Ini satu sistem broadcast yang kita olah kalau saya tidak salah menggunakan OBS waktu itu atau Vmix saya lupa. Ini bisa komunikasi ke sini. Nah ini bisa komunikasi ke sini, ini bisa komunikasi ke sini. Nah ini secara visual terkomunikasi, yang ini visual audio komunikasi ke sini. Ini dia di belakangnya. Ini laptop kita pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 fakultas plus di sini 1, 10 untuk VIP. 2 komputer sebagai main kontrol utama di sini. Nah, ini komputernya super. Nah, komputer super. Nah, ini komputer ini nih, dilihat ya. Ini komputernya sebenarnya waktu itu saya minta sewakan. Nah, ini lihat udah capean ini ya. Jadi ini pas gladi resik ini udah capek banget. Kenapa? Karena habis ada kegiatan gitu ya, langsung pindah ke sini udah nggak tahan ini, pusing. Jadi begini, ini kabelnya kalau kalian lihat ini ruwet banget gitu ya. Ini kabel 2 kita pakai buat kamera. Ini SDI kamera kabel, SDI 3G.
Itu untuk mengkoneksikan kamera di sini ada 3 kamera ya. Ini ada kamera 1, kamera 2, kamera 3 dan 1 kamera mobile. Nah, laptop ini 1 2 3 4. Nah, ini di sini dilihat ada namanya Capture Card. Ini boleh, saya tidak akan bilang ini paten saya, kalian boleh pelajari, siapa saja mau belajar silahkan, saya share kalau memang kalian menghadapi permasalahan seperti ini. Tapi do it yourself, saya tidak tanggung jawab kalau terjadi masalah, trouble atau apapun. Ini Capture Card, jadi kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 semua terkoneksi Capture Card HDMI gitu ya. Ini HDMI, ini untuk apa? Untuk menyalurkan data video dan audio dari sistem broadcast. Nah, sistem broadcast apa yang ditampilkan suara dan sistem yang sudah diolah oleh aplikasi dan sistem sini dilemparkan ke monitor, dilemparkan ke Videotron, juga dilemparkan ke ke laptop melalui media transmisi HDMI. Karena HDMI itu bukan hanya gambar, tapi dia juga bisa mentransfer audio. Sehingga ini pada saat Pak Rektor menyapa gitu ya, jadi gambarnya ini gambar semua, bukan gambar Pak Rektor saja, tapi gambar semua. Jadi begitu gambar semua ini begitu Pak Rektor seperti ini, jadi gambar serta audio yang ada di layar sini itu terkirim melalui audio broadcast, melalui HDMI audio video, sehingga di sini muncul bergerak turun naik, gambarnya masuk, audio juga bergerak. Lihat di sini ya, dia itu turun naik. Nah, dia dada. Kemudian kabelan ini selain sebagai media internet, tapi dia juga saya fungsikan audio visualnya dia untuk ditransmit melalui NDI. Nah, sebenarnya yang paling mudah adalah saya juga tarik di sini output HDMI-nya, saya keluarkan, tarik ke sini. Itu lebih mudah. Gitu ya. Itu lebih mudah. Kenapa? Karena by hardware. Cuma pertanyaan saya, kalau 1 2 3 4 5 6 7 8 9, maka Anda harus punya 9 input HDMI mixer yang bisa kita olah satu-satu. Nah, itu yang paling simpel sebenarnya. Nah, karena itu tidak mungkin, saat itu saya hanya diberikan waktu kurang lebih 2-3 hari untuk berpikir. Sudah solusi paling tepat adalah menggunakan media network for audio cable, network for audio video transmission. Jadi di sini selain data internet, dia juga menggunakan audio serta video dari masing-masing ruang laptop ini untuk ditransmisikan ke dalam sistem aplikasi. Jadi makanya satu PC Zoom itu saya koneksikan ke satu buah sistem Capture Card untuk mentransmit audio dari ruangan sini ke sini, sehingga Capture Card ini didedicated di Zoom sebagai kamera. Jadi transmisi data yang dikirim lewat sini dianggap sebagai kameranya Zoom, audio yang masuk ke sini dianggap sebagai mikrofonnya Zoom, sehingga masuk di dalam ruangan ini, dan semuanya paralel. Artinya semua audio visual yang terkirim ke sini karena dia paralel melalui HDMI itu sama audionya. Kemudian masing-masing ini ya, ini kalau kita lihat masing-masing ini terkoneksi semuanya, kabel-kabelnya ke dalam LAN dedicated, kemudian masuk ke sini. Nah, ini kabelnya begitu rumit, dan ini kalau salah saja kita colok gitu ya, maka dibayangkan Mas Firman, programmer andalan saya ini akan kebingungan. Jadi setelah saya desain dia, saya arahkan ini harus begini-begini, dia yang bergerak untuk mengaplikasikannya. Ini ada sekitar 9 gitu ya. Nah, ini masing-masing dipegang oleh admin Zoom fakultas masing-masing, dan dia bekerja men-spotlight, kemudian menggeser gitu, dan dia memastikan bahwa suara, audio dan lain sebagainya di masing-masing Zoom ini terdengar dan hasilnya kualitasnya bagus. Karena saya di sini meja sistem ini nggak bisa mendengar dan mengontrol semua. Ini kabelnya, nah ini bayangin tuh kabel ngejelimet di sini ya, tuh lihat. Oke, nah ini kabel ngejelimet di sini nih, wah ampun, ini kalau orang nggak ini udah stres nih, bingung mana kabel yang harus koneksi ke sini, mana kabel harus koneksi ke situ dan lain sebagainya. Nah ini kabel satu laptop ROG, dan ini laptop ini boleh lah laptop biasa saja ya. Ini kebetulan saya lupa dengan tanpa promosi ya, ini Core i5 kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, ini laptop biasa boleh, tapi yang di sini itu wajib menggunakan laptop dengan spesifikasi dan konfigurasi yang paling tertinggi.
istilahnya laptop super, walaupun ini ROG, ini baby ROG, tapi spesifikasi di dalam sudah kita update. Ini juga kalau nggak salah TAF, ini juga kita gunakan sebagai broadcast audio system. Di sini ada switcher application, nah ini pengolah aplikasinya. Di sebelah sana ini ada mas operator sound, di sebelah sana lagi satu lagi ini ada operator untuk Videotron. Ini terkoneksi seperti ini ya. Nah ini tuh kabelnya. Nah ini switcher murah aja kok, kita pakai switcher biasa, dan ini kita paralel di sini. Nah ini portnya, nah ini tadi ya saya bilang ya, ini kita beli sampai 16, jadi kita bisa langsung port paralel ke sana, ke Videotron, ke TV monitor depan. Oke, saya lupa ya, di sini ada TV monitor depan. Nah oke, ini TV monitor depan yang membantu kita sehingga kita tidak perlu nengok ke sana, tidak perlu nengok ke sini, yang cukup menengok ke depan saja. Sehingga yang dilihat outputnya apa tinggal kita lihat saja yang ada di depan lah layar. Nah oke, ini gigabit super. Kita waktu itu dialokasikan bandwidth untuk internet oleh tim PT TIK. Itu kalau nggak salah sekitar 200 sampai 300 megabyte ya internetnya, bandwidthnya. Kabel merah ini kabel akses untuk listrik gitu ya. Ini kita semua satu listrik. Oke, ke sini. Nah, cuma masalahnya yang saya lupa satu adalah karena ini menganggap orang ini operator sound ini bukan tim, padahal kita ini adalah tim utama yang mempunyai hak lebih tinggi. Dia nggak mau kabel audionya itu gabung dengan kita, padahal sebenarnya yang paling bagus kabel sistemnya dia adalah sama dengan saya, harus connect dengan paralel sehingga noise-nya itu akan lebih diminimalisir. Nah ini dia nggak paham bahwa kita ini yang berwenang, jauh lebih berwenang ketimbang orang-orang itu. Oke, ini masuk sistem, ini kabelnya. Nah ini semua terkontrol, semua didedicated di sini, diolah oleh aplikasi OBS. Dia punya 1-2 monitor untuk dikontrol. Ini monitor kecil untuk switcher. Nah, nanti akan memilih mana monitor yang akan bekerja. Nah, ini Holyland wireless. Ini sound card untuk sound cardnya nggak satu ya, ini sound cardnya 2. Nah, sound card 1 untuk sistem sini untuk relay ke 16 laptop tadi. Nah ini sound card untuk yang utama dari masuk sistem dia ke sistemnya pengolahan aplikasi broadcast tadi. Nah, ini oke, ini kalau kita lihat ini, nah ini laptopnya udah super ya, GeForce-nya pun VGA-nya udah RTX, memorinya besar, dan ini audio sistemnya, dan ini koneksi Videotron. Oke, nah ini saya yang udah kepusingan ya. Jadi muncul dengan berbagai macam kabel di sini. Nah, akhirnya ini paralel juga, ini untuk yang kecil, kalau yang tadi yang besar. Nah, ini capture cardnya. Nah, capture cardnya memang kita pakai yang sedikit lebih mahal ya, bukan capture card yang murah, karena untuk level broadcast itu sebesar itu kita nggak berani untuk ambil yang murah. Kalau biasanya kan pakai Elgato dan lain sebagainya. Ini kita pakai aja, sebenarnya dengan Elgato sama aja. Ini kita pakai, nah hasilnya adalah seperti ini. Jadi pada saat pelaksanaan saya di sini menjadi COD, melihat, mengatur termasuk audio, Videotron dan lain sebagainya, mengatur melalui HT. Jadi ini kanan kiri saya udah ada di sini seperti itu ya. Ini juga ada nih di sini, kita akan kontrol. Ini mata saya tidak lepas dari berbagai macam sistem ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya ngontrol sistem broadcast, saya ngontrol kamera, juga audio, serta ini audionya dikontrol, serta Videotron akan mendengar perintah saya bahwa kapan switch Videotron dan lain sebagainya. Termasuk teman-teman yang ada di sini ya. Jadi teman-teman yang ada, nah ini ketika ini nih, yang ini saya memerintahkan kameramen gitu ya untuk melihat di mana posisi para wisudawan tersebut misalnya ya. Nah, ini begitu ada, saya minta follow. Nah, dia ikutin kameranya, dia berputar seperti diikutin terus sampai dia duduk di depan. Oke, nah, ini dia ikutkan. Nah ini kita di belakang sudah bisa agak sedikit senang gitu ya. Senang tuh artinya bisa duduk. Ini ada monitor. Jadi yang di dalam Videotron dengan yang di sana monitornya akan sama. Ini membantu pimpinan atau peserta ya yang di atas panggung itu bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam Zoom dan apa yang sedang disorot, sehingga dia bisa tahu dia harus beraksi seperti apa. Oke, nah ini jangan lupa ada yang namanya komunikasi. Jadi salah satu MC saya komunikasikan dengan HT sehingga kapan dia harus ngomong, dia harus ngapain, dia mendengar.
gitu ya. Nah, ini jadi saya perintahkan coba perpanjang. Nah, ini layar belakangnya ini pakai OBS, ini kita pakai double monitor, ini sound card Focusrite yang kita gunakan untuk masuk ke dalam sistem. Ini ROG kebetulan kalau nggak salah Ryzen 5 atau Ryzen berapa gitu ya. Oke. Ini komputernya nggak kecil, ini komputernya harus spesifikasi tinggi. Karena kalau enggak, begitu mengolah sekian banyak input ke dalam sistem ini, udah bisa dibayangkan bahwa udah nggak akan kuat gitu ya, nggak akan kuat dia mengolah sound system seperti itu. Ini udah saking korsletnya gitu, jadi pengen dengar suasana ruangan dengan yang didengar di dalam sini. Nah, oke, nah itu diolah. Masuk ke dalam sistem ini masuk ke dalam sistem ini melempar. Nah ini tuh lihat di sini, ini juga sama monitor biar kita nggak bisa ngelihat terlalu jauh. Nah ini switcher, jadi kita punya cuman input switcher 4 kamera kalau saya tidak salah gitu ya. Tapi dengan sistem yang complicated seperti ini kita masukkan, diolah dalam satu sistem, dibantu backup sistem oleh ini, ditambah yang ini kalau nggak salah untuk VIP. Dan juga backup untuk sistem zoomnya, zoom utama di dalam sini. Jadi ini adalah zoom utama, koneksi ke sini, diolah di sini, outnya ke sini. Tuh. Oke, nah ini 1, 2, 3, 4 semua terkoneksi ke dalam sistem di sini. Oke. Nah, itu contoh ya, ini Pasca Sarjana, ini layarnya dia akan masuk ke sini. Nah, ini ada webcam yang kita gunakan untuk wide. Jadi untuk wide angle, kalau kita butuh pengalih gitu ya, ini sudah kita koneksikan untuk melihat bahwa kita punya tidak hanya 4 kamera, kita punya 4 plus 1 yang kita gunakan sebagai pengalih. Ini istilahnya high angle wide kamera. Oke, ini koneksi, ini ruangannya, nah ini audio system, player, penyanyi dan lain sebagainya, ini kameramen saya. Oke, nah ini panggung, nah ini videotronnya. Jadi yang ada di layar sini dengan yang ada di layar sana itu akan sama. Nah ini kalau kita lihat dari atas, saat pelaksanaan yang terjadi adalah seperti ini. Jadi saya saya juga olah ya. Jadi saya olah, ini juga saya gunakan sebagai zoom utama. Ini zoom yang lain nih. Kalau kita lihat antara zoom satu dengan ini beda. Zoom ini dengan zoom ini beda. Nah ini saya olah hasil produknya dari sistem ini, saya olah, saya outputkan ke dalam sistem ini, kemudian masuk koneksi ke sana. Jadi central sistem untuk di splitnya ini dari hasil outputnya dia adalah di sini, sehingga saya split semua audio video dari semua ini ditarik ke sini. Nah bingung kan tuh gimana caranya tuh siklusnya, tapi bisa terjadi dengan hasil yang tadi kita tonton. Ini depannya akan seperti ini. Ini FOH-nya, meja FOH-nya terlalu sempit sebenarnya, tidak ideal, tapi ya sudah bisa terjadi gitu ya. Ini seperti ini dijadikan. Ini programmer andalan saya yang kalau ini saya lepas artinya kompetensinya dia sudah tinggi tapi tetap harus ada bawah supervisi gitu ya. Ini COD-nya. Oke, pada saat itu saya bekerja di sini gitu ya. Ini audio sistemnya. Nah, COD itu bertugas untuk mengatur semua sampai bahkan coba pencet kamera 1, pencet ini, pencet itu ke switcherman saya yang satu ini. Ya. Ini terjadi seperti itu. Jadi kebayang tuh bagaimana susahnya bisa menghasilkan produksi wisuda seperti ini. Jadi kalau yang menganggap ini sebuah produksi yang sederhana, ya harap datang lihat gitu. Jadi ini di belakang layarnya bahwa ternyata usaha yang dilakukan ini nggak mudah gitu, untuk bisa memproduksi sebuah hasil tayangan yang bisa dinikmati oleh Anda para wisudawan. Jadi harapan saya kalau ada yang melihat ini wisudawan yang lain, mohon hargai hasil karya orang lain, dan ini butuh pengorbanan, dan Anda mau tahu orang-orang yang duduk di sini termasuk saya itu ya tidur di ruangan ini, menjaga semua peralatan, tidak ada yang disabotase, tidak ada yang rusak, termasuk di dalamnya adalah tidak ada yang hilang. Jadi bayangkan saja untuk Anda, kami berkorban, bahasanya saya tuh jiwa korsa kami demi UNJ, demi Anda semua yang para wisudawan yang akan atau yang sudah diwisuda. Jadi
Ya seperti inilah, saya tidak mengharapkan sesuatu, tapi memang ini di belakang layarnya seperti itu. Dan ini memang kalau ada yang memang mau memanfaatkan konteks seperti ini, silahkan saja. Ilmu ini saya share, silahkan mau dipakai. Itu ya. Oke. Ini kita lihat aja di belakang. Ya, ini di belakang masa pandemi. Nah ini kebetulan orangnya udah saya bilang, Mas tolong jaga masker Mas gitu ya. Oke, kabel, nah ini kabel untuk koneksi ke kamera, koneksinya SDI. Semua kabel ada di sini, koneksinya ngejelimet nih, kabel kamera utama, kamera kedua gitu ya, terkoneksi dengan baik sehingga bisa menjadi sebuah produksi yang bisa Anda tonton seperti ini di dalam Wisuda Universitas Negeri Jakarta. Oke, sekian saja. Kalau Anda mau tahu behind the scene dari thanks tribute ya, saya lupa. Thanks to Mr. Sandi Aditya yang udah nangkap candid kamera. Jadi saya nggak akan mungkin bisa menangkap kamera ini, gambar atau momen ini kalau fokus menjadi COD ya. Jadi kita nggak mungkin, tapi Mas Andi sudah melakukan tugasnya, do great job. Dia memang potensi bagus gitu ya. Nih hasil karyanya dia dijepret dari angle atas gitu ya. Oke, ini thanks to Mr. Firman. You do the great job. Bagus kerja lo. Saya nggak nyesel, ilmu saya sudah saya turunkan, Anda berkembang dengan baik. Thanks to all, ini tim saya, thanks to all to Mr. Roy ya, Handy dan tim lainnya lagi ya, ini yang di behind the scene-nya. Ini udah bekerja dedicated, Mas Ajis gitu ya, Mas Arum, Abi gitu ya, terus kameramen saya yang satu kalau itu dan teman-teman. Nah ini kameramen saya satu, thanks to teman-teman tim IT support dari fakultas masing-masing, Mas Diki dan kawan-kawan. Terima kasih sudah membantu sehingga bisa membuat sebuah pertunjukan gitu ya, pertunjukan kalau saya bilang pertunjukan yang sangat spesial kalau menurut saya dan bagus gitu ya. Juga termasuk kepada para pimpinan dari UNJ yang sudah mensupport kita, yang tidak lupa saya sebutkan juga terima kasih, kita sudah disupport dengan baik dengan peralatan serta perangkat yang memang walaupun belum standar tapi sudah cukup memadai untuk membuat sebuah broadcast system. Terima kasih juga pada Pak Rektor atas kesempatannya, juga pada teman-teman Pak WR1, Pak WR4, juga Pak WR2, Pak WR3, para pimpinan lain. Terima kasih. Ini sudah bagus, dan juga pada teman-teman yang lainnya, tentu para Kopassusnya kita gitu ya. Oke. Rasanya itu saja dari saya yang nanti mungkin behind the scene ini bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi informasi yang nanti bisa Anda manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang nanti barangkali bisa dimanfaatkan oleh Anda di masa yang akan datang. Dan ilmu ini harapannya bisa bermanfaat, dan jangan lihat kabel-kabel ini kalau berantakannya begini ya, seperti itulah yang terjadi behind the scene. Oke. Jangan lupa kalau Anda suka video ini di like, terus di share dan subscribe pastinya. Gitu ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kondisi, tetap jaga prokes. Mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan ya, kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi saya berharap bahwa pandemi ini akan berakhir. Kita bisa menuju ke normalan yang baru yang nanti mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa dimanfaatkan oleh Anda semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan subscribe.